Salam sejahtera untuk Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Menko Polhukam Mahfud MD, Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Dr. H.M. Syarifuddin SHMH, dan yang terakhir pakar ahli pidana Profesor Dr. Romli Atma Sasmita SHLLM, Guru Besar Ilmu Hukum, Spesialis Pidana Internasional Universitas Padjadjaran. Salam hormat, perkenankan saya mewakili aspirasi, kekecewaan, kesedihan, krisis kepercayaan dari masyarakat, terutama kepada Kepolisian Republik Indonesia yang dikepalai oleh Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo ini. Adanya banyak permainan ya yang tidak pernah diterapkan secara merata, terutama di pasal 317, 318, dan 242 KUHP. Saya punya cerita contoh. Pada saat kami membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya, kami membawa bukti-bukti dan saksi-saksi, dan juga kami tekankan di sini bahwa kami melakukan konseling pada piket perwira dengan bukti dan saksi yang kami lampirkan. Kemudian terbitlah sebuah laporan polisi, yang mana contohnya pasal 317 yang kami laporkan atau pasal 242 yang kami laporkan KUHP ini adalah pemfitnaan baik secara lisan maupun tertulis kepada penguasa. Begitupun juga dengan pasal 242 KUHP adalah memberikan keterangan atau kesaksian di bawah sumpah itu secara palsu, keterangan yang diberikan atau kesaksian palsu yang diberikan di bawah sumpah di pengadilan, tanpa terkecuali pengadilan negeri ataupun pengadilan agama. Di sini kami menceritakan delik hukum tentang pasal 317 ya dan pasal 318 maupun 242 KUHP. Ketika kami membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya, kami sudah melalui konselin. Kami sudah memberikan bukti-bukti otentik yang mana kami merasa bahwa ini memang terjadi penfitnaan, keterangan yang dicantumkan, yang diberikan baik itu secara lisan maupun tertulis kepada penguasa. Dan yang satu pasal 242 KUHP itulah adalah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah kepada penguasa. Yang ingin kami tanyakan atau kami merasa sangat kecewa ketika kami membuat laporan polisi ini di Polda Metro Jaya, lantas dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Berselang beberapa lama ya, bertahun-tahun lah mungkin ya, karena penyidik itu sangat-sangat lemot kerjanya kalau untuk masyarakat biasa. Tapi kalau untuk artis ya, yang istilahnya diviralkan, yang punya nama, dalam satu hari contohnya Vena Melinda dengan Ferry Irawan itu bisa naik sidik dari lidik ya. Dari penyelidikan lidik bisa naik ke sidik. Dari terlapor bisa naik menjadi tersangka dalam satu hari. Tetapi apabila laporan-laporan masyarakat lemah, masyarakat di bawah, masyarakat miskin yang tidak punya andil apapun juga bisa untuk memviralkan ataupun membayar untuk mempromosikan, memviralkan apapun tentang penderitaan, keluhan, padahal terjadi kerugian ataupun korban pada pelapor, mustahil itu akan langsung dinaikkan menjadi sidik dan tersangka. Bagusnya Polres Metro Jakarta Pusat, terutama di Krimsus, itu dengan sesadar-sadarnya bisa merubah pasal 317 KUHP itu menjadi tidak ada delik pidananya.
dengan alasan bahwa contoh sebuah perceraian diajukan pada pengadilan agama, di mana alasan-alasan perceraian itu semestinya kan bisa dikatakan bahwa tidak ada kecocokan, tidak ada lagi keseimbangan, keselarasan dan lain sebagainya. Namun yang pernah kami alami ini adalah si pria ini, si sang suami melakukan KDRT. Tapi ketika melakukan gugatan cerai ini, di situ disampaikan kepada gugatannya bahwa yang melakukan KDRT ini adalah perempuan, si istrinya, bukan suaminya. Nah, otomatis kalau menurut secara manusiawi dan secara sebenar-benarnya absolutnya hukum yang ada ini adalah penfitnaan, yaitu masuk di pasal 317, 318. Demikian pula saksi-saksi yang diajukan di bawah sumpah itu memberikan keterangan bahwa yang melakukan KDRT tersebut adalah sang istri. Padahal kami mempunyai laporan polisi itu yang melakukan KDRT itu adalah sang suami berikut visum dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun ketika dilaporkan ini dan dilimpahkan kepada Polres Metro Jakarta Pusat, itu terjadi di Krimsus bahwa tidak ada delik hukum dengan saksi ahli Saragih dari Universitas Trisakti menurut saksi ahli ini pada saat gelar perkara itu merupakan upaya hukum. Saya mau tanya, dan saya sudah istilahnya mewakili masyarakat yang kecewa dengan seringnya ditutup pasal, dihentikan laporan polisi terkait pasal 317 atau 242 ini, dialasankan bahwa apabila ada terjadi satu pemfitnaan ataupun kesaksian palsu di bawah sumpah kalau di pengadilan itu merupakan upaya hukum untuk lebih memudahkan. Bapak saksi ahli Pak Saragi dari Universitas Trisakti yang dipakai oleh Polres Metro Jakarta Pusat, tolong dong, Bapak sudah belajar nggak? Atau Bapak sudah berkomunikasi nggak dengan Bapak Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. HM Syarifuddin SHMH, Pakar Ahli Pidana Profesor Dr. Romli Atmasasmita SHMH LLM, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Internasional dari Universitas Pajajaran, kemudian Bapak Komarudin Simanjuntak, Bapak Hotman Paris, Bapak Deolipa dan lain sebagainya. Kami ini sudah berkonsultasi dan bertanya atas saksi ahli yang dipakai Polres 71, Polres Jakarta Pusat ini, Bapak Saragi ya, yang mengatakan oh tidak ada upaya, tidak ada delik pidana, tidak ada terbukti pidananya, tidak cukup bukti pidananya, ataupun tidak ada delik hukum pidananya. Bapak, saya mau tanya, di mana-mana yang namanya barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena pengaduan fitnah. Nah, sekarang saya mau tanya dengan pasal 242, barang siapa memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu di bawah sumpah di depan penguasa, maka akan dikenakan pasal 242 KUHP. Saya tanyakan Pak, yang dimaksudkan penguasa itu siapa? Kalau bukan adalah penegak hukum juga di seputaran pengadilan. Tidak mungkin dong yang namanya orang menyebutkan penguasa itu di warteg, di pasar, atau di mall, atau di kantor. Sedangkan kantor lurah pun itu penguasa Pak. Kantor RW pun itu penguasa. Di sini saya ingin menanyakan ya, Bapak Dr. Saragi yang dipakai saksi ahli oleh Polres Jakarta Pusat ini sudah belajar hukum yang semulus-mulusnya, setamak-tamaknya enggak? Atau seabsolutnya enggak dari
ketiga Bapak yang saya sebutkan tadi, Bapak Menko Polhukam, Mahfud MD, Bapak Kapolri, ataupun Bapak Ketua Mahkamah Agung, ataupun pakar ahli pidana ini. Hanya Bapak Dr. Saragi loh, saksi ahli yang menyatakan bahwa itu tidak ada delik pidana, tidak cukup bukti karena merupakan satu upaya hukum. Pak, di mana-mana KUHP yang dipakai oleh Negara Republik Indonesia ini adalah KUHP yang seragam, serentak, tidak ada yang berbeda-beda. Terutama di pasal 317 KUHP, 318 KUHP, 242 KUHP. Tidak ada bahwa di Bareskrim Mabes Polri ketika kami bertanya, kami konsultasi dikatakan ada delik pidananya. Kemudian kami membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya, kami sudah konselin dengan piket perwira, katanya oke, boleh diterbitkan laporan polisi karena memang terbukti ada delik pidananya. Tapi ketika dilimpahkan di Polres Jakarta Pusat dengan saksi ahli Dr. Saragi, ya, atau saya tidak tahulah nama jelasnya siapa itu. Pokoknya saksi ahlinya cuma bisa mengatakan bahwa tidak ada delik pidananya. Bapak, saya mau nanya ke Bapak sebagai saksi ahli. Yang dinamakan penguasa itu siapa, Pak? Yang punya warteg, yang punya mall, yang punya pasar, pedagang di pasar, pedagang di mall, ataupun juga pedagang warteg. Kan tidak mungkin, Bapak. Penguasa itu adalah minimal mereka menduduki suatu jabatan di suatu instansi, terutama di lembaga hukum seperti pengadilan. Otomatis itu dinamakan penguasa, Pak. Nah, satu, berarti apapun yang dilakukan di pengadilan tanpa pengecualian pengadilan agama ataupun pengadilan negeri itu tetap dikatakan penguasa, Pak. Itu satu. Kemudian saya mau bertanya lagi, Pak. Kalau keterangan palsu ya di bawah sumpah itu nggak mungkin di pasar, Pak. Orang memberi keterangan palsu itu di bawah sumpah kalau di pasar atau di mall atau di warteg. Otomatis di pengadilan, Pak. Ditambah lagi ada beberapa bukti-bukti video yang kami lampirkan dari kasus Pak Sambo itu mengatakan bahwa adanya pasal 174 dengan pasal 242 bahwa barang siapa memberikan kesaksian palsu atau keterangan palsu di bawah sumpah di pengadilan negeri ataupun di pengadilan agama tanpa alasan sebagai upaya hukum, itu tetap akan dikenakan pasal tersebut, tetap ada pidananya. Bapak, orang tidak mungkin tidak bela diri, Pak, kalau di pengadilan. Baik buruknya pasti yang memberikan kesaksian itu biar bohong di bawah sumpah tetap juga akan mengatakan yang untuk membelokkan kasus-kasus dari yang sebenarnya. Itu perlu Bapak camkan ya, Pak ya. Jadi saya minta dengan hormat kepada Bapak Kapolri, tolong Pak dibina anggota Bapak di Polres Jakarta Pusat, terutama di Krimsus yang sudah beberapa laporan polisi masyarakat ya, yang sering dihentikan dengan dalil habis gelar perkara tidak ada cukup bukti, tidak ada delik hukum yang pasti dari pasal 317. Ya karena mereka tidak pernah istilahnya konsekuensi absolut mengikuti pasal KUHP. Buku ini buku KUHP loh Pak yang saya beli. Dan ini adalah resmi yang diterbitkan oleh negara ya. Dan ini masih berlaku. Jadi ini buku KUHP ini sangat-sangat absolut. Jadi jangan dikatakan bahwa kami ini berbohong ya Pak ya. Ini kami tunjukkan buku KUHP ini. Ini Pak ya, buku KUHP ini. Nih. Oke. Sehingga kami minta agar apapun juga yang sudah dilakukan oleh penyidik-penyidik di Krimsus menutup semua laporan-laporan polisi dan lain sebagainya terkait pasal 317, 318 itu tolong Pak direview kembali, diabsolutkan, dipatenkan. Jadi jangan membuat masyarakat itu bingung. Jangan membuat korban-korban pelapor itu bingung, merasa terpimpong, merasa kecewa. Semakin hari krisis kepercayaan kepada kepolisian Republik Indonesia.
Bapak kalau mau bukti, saya punya banyak Pak, bahwa masyarakat itu tidak ada satupun yang frekuensinya itu lebih banyak membela Kepolisian Republik Indonesia dibandingkan mencaci maki karena kecewa, sangat kecewa dengan perlakuan penyidik-penyidik yang ada di bawah. Mungkin Bapak Kapolri atau mungkin setara Bapak Kapolda atau Kapolres tidak pernah tahu karena tidak langsung berhubungan dengan pelapor, dengan masyarakat, dengan korban. Tapi yang langsung berhubungan itu kan penyidik, Pak. Nah, tolong Bapak, saya mohon dengan hormat untuk dapat menerapkan, saya tekankan lagi Pak ya, bahwa di pasal 317, 318 KUHP dan 242, tolong diterapkan yang tertib, yang seragam Pak, bukan di Bareskrim, di Polda Metro Jaya berlaku pasal 317, 318, 242 KUHP, kemudian di Polres Jakarta Pusat itu tidak berlaku pasal-pasal 317, 318, 242 KUHP. Tolong dong Pak, Bapak Kapolri, Bapak bisa bina kan anggota Bapak yang penyidik-penyidik itu. Dan alangkah baiknya Pak, yang namanya penyidik itu bukan hanya bertitel sarjana hukum. Ya saya tidak pernah menzuudon ya Pak ya, atau bercuriga. Tapi kalau namanya ijazah sarjana hukum, ijazah apapun juga kalau ada uang itu semua bisa dibeli Pak. Apakah tidak melalui pelatihan Kepolisian Republik Indonesia sebelum diterjunkan sebagai penyidik? Hanya berbekal sarjana hukum terus bisa langsung menjadi seorang penyidik Pak. Dan rata-rata mereka juga pasti memakai biaya Pak untuk bisa menjadi polisi. Apakah mereka tidak menjadikan bursa dagang di tempat mereka menduduki jabatan sebagai seorang penyidik? Ini saya minta, saya himbau, saya memohon, kalau perlu saya mengemis kepada Bapak Presiden Jokowi, Bapak Menko Polhukam, Bapak Kapolri Listio Sigit, Bapak Mahkamah Agung RI, dan juga ini berdasarkan rekomendasi dari Profesor Dr. HM Profesor Dr. Ramli Atmasasmita SHLMM, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Internasional dari Universitas Pajajaran, juga dari Bapak Pengacara Komarudin Simanjuntak dan Bapak Diolipa, serta masih banyak lagi yang kami sudah pernah berkonsultasi. Ini selalu mengatakan bahwa aneh tapi nyata, aneh tapi ajaib. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, penanganan laporan polisi yang dilakukan anggota Bapak di Polres Jakarta Pusat, terutama di Krimsus. Ya Pak, tolong diterapkan lagi Pak. Saya tekankan kembali bahwa pasal 317, 318, 242 itu berlaku untuk penguasa. Penguasa tidak ada lain lagi selain di pengadilan negeri atau pengadilan agama tanpa pengecualian bahwa upaya hukum. Pak, upaya hukum itu bisa dilakukan dengan normal, Pak. Tidak istilahnya membelokkan dari pasal KUHP yang ada delik pidananya menjadi tidak ada. Upaya hukum itu bisa dilakukan misalnya tidak ada kecocokan. Contoh kalau kasus perceraian dikatakan bahwa tidak ada kecocokan, kan sudah bagus. Bukannya dengan cara memfitnah. Yang melakukan KDRT itu suami, tapi pada saat gugatan sampai keputusan pengadilan itu dikatakan istrinya yang melakukan KDRT. Padahal ini ada surat visum, ada laporan polisi yang melakukan KDRT. Ini adalah suaminya. Tolong Pak ya, saya mohon dengan hormat agar Bapak sebagai Kapolri ya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia ini bisa benar-benar disiplin, membina, membimbing, mengabsolutkan, mempatenkan ya pasal 317, 318, 242 KUHP seragam Pak dari Bareskrim ke Polda Metro Jaya dan terutama ke Polres Jakarta Pusat itu jangan sampai terus berubah Pak ya, memalukan. Berarti anggota Bapak ini tidak ada yang seragam dong memakai KUHP, padahal KUHP ini terbit loh Pak dari profesor ini edisi terbaru saya beli dan ini resmi dipakai di mana-mana selama kita sebagai masyarakat Republik Indonesia, warga negara Republik Indonesia ini masih memakai ya Pak ya.
Jadi saya mohon Pak, untuk pasal 317, 318, 242 itu jangan di Bareskrim oke, memakai KUHP itu, di Polda Metro Jaya mengiyakan KUHP tersebut, tapi di Polres Jakarta Pusat, terutama di Krimsus, katanya tidak ada yang dinamakan pasal 317, 318. Dan saya juga khawatirnya di Resmob ini ada pasal 242 yang sedang kami laporkan ini juga dihentikan atau ditiadakan. Pak, kami punya bukti, kami punya contoh. Kami buat video ini karena kami punya dasar-dasar bukti yang sangat-sangat kuat bisa kami tunjukkan, kami pertanggungjawabkan dasar hukumnya, Pak. Jadi, Pak, janganlah Pak, kami mohon kepada Bapak Kapolri, Bapak Menko Polhukam, Mahfud MD, terutama untuk Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, Pak, tolong jangan pernah mempimpongkan atau mempermainkan masyarakat yang lemah, yang di bawah sini, yang tidak berdaya upaya apapun, yang miskin, yang tidak bisa membeli hukum, ya Pak ya. Sebab hukum itu sebenarnya kalau bisa, kalau mau dibeli di dunia bisa, tapi di akhirat tetap tidak akan bisa terbeli oleh Allah Pak ya. Saya mohon dengan hormat. Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu memberikan juga ada yang namanya hukum, tapi itu hukum akhirat. Tapi tolong hukum dunia ini tetap Bapak bisa bersihkan daripada bursa niaga tersebut Pak. Aneh, pasal 317, 318, 242 di Bareskrim dan pakar-pakar ahli pidana mengatakan ada. Sementara di Polres Metro Jakarta Pusat karena saksi ahlinya entah dari mana katanya tidak ada delik pidananya, tidak cukup bukti pidananya. Aneh ya Pak ya. Saya heran ya Pak. Dan saya juga istilahnya tidak habis pikir, Bapak, saya buat video ini sengaja supaya Bapak Kapolri bisa dengar, bisa tahu Pak penderitaan kami sebagai masyarakat. Saya mengaspirasikan mewakili berapa juta masyarakat di grup saya Pak, di media sosial yang menjerit, yang mencaci maki, yang krisis kepercayaan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Atas apa? Perbuatan penyidik-penyidik yang tidak bertanggung jawab, yang tidak pernah menseragamkan, yang tidak pernah menghargai, yang tidak pernah mendudukkan hak asasi manusia warga negara Republik Indonesia sebagai seorang pelapor. Terima kasih Bapak untuk Bapak Jokowi, tolong Pak diingatkan kepada Bapak Kapolri. Untuk Bapak Menko Polhukam, tolong diingatkan kepada Bapak Kapolri. Untuk Bapak Kapolri, tolong Pak diingatkan dan dibina jika perlu. Bapak janjinya apabila ekor busuk Bapak akan memotong kepala. Tolong Pak dibuktikan omongan Bapak. Saya tunggu Pak ya. Karena saya kecewa. Anggota Bapak dibawa-bawa sini sebagai penyidik terutama di Polres Jakarta Pusat yang di Krimsus ini sangat-sangat tidak absolut, tidak konsisten, tidak komitmen memakai KUHP dan juga tidak konsisten, tidak absolut menangani satu perkara kepolisian, satu laporan polisi. Padahal kami tahu Pak, setiap terbit satu laporan polisi ada anggaran dari negara membayar biaya-biayanya. Lalu kalau dihentikan bagaimana nasib kami? Kami harus lapor kemana Pak kalau bukan ke Kepolisian Republik Indonesia? Apakah kami harus lapor ke Tuhan yang Maha Kuasa? Waduh repot ya Pak ya, kasihan. Ataukah kami harus main hukum rimba? Kan nggak mungkin dong Pak. Jadi mohon Pak ya, dengan hormat saya meminta dengan adanya video ini, semua pakar-pakar penegak hukum bisa menjadikan satu bahan untuk merubah sistematik penanganan penyidikan, penyelidikan, penanganan kinerja penyidik di Kepolisian Republik Indonesia, terutama di Polres Metro Jakarta Pusat bagian Krimsus yang sudah beberapa LP-LP terkait dengan pasal 317 selalu dihentikan karena disitulah mungkin banyak yang dijadikan bursa niaga. Terima kasih banyak Bapak, salam hormat dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, sebab saya hanya menyuarakan suara rakyat daripada
masyarakat makin hari makin krisis kepercayaan, lebih baik saya membuat video ini secara internal. Saya memberitahukan bahwa untuk menaikkan rating dari Kepolisian Republik Indonesia, mohon dengan hormat agar Bapak Kapolri bisa membina dengan benar penyidik-penyidik yang selewerannya itu seperti pedagang di pasar, Pak. Padahal ini di Polres Jakarta Pusat. Terima kasih. Saya sekali lagi saya minta maaf apabila ada salah kata, dan saya mohon apapun yang kami aspirasikan ini bisa untuk dijalankan dengan senang hati, dengan legowo. Terima kasih banyak untuk Bapak Presiden Jokowi, Bapak Menko Polhukam Mahfud MD, Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, untuk Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Dr. HM Syarifuddin SHMH, Bapak Pakar Ahli Pidana Profesor Dr. Romli Atmasasinta SHLMM, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Internasional Universitas Pajajaran. Salam hormat, kami sebagai wakil dari masyarakat mengucapkan terima kasih.